Shalom Bapak Ibu Guru dan anak-anak sekalian. Saat ini kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kami ada sampai hari ini hanya karena anugerah Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan yang sertai kami. Hamba-Mu yang akan membagikan, kiranya Tuhan juga yang boleh urapi. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Perkenalkan, nama Bapak Anton, nama lengkapnya Anton Tamal. Bapak adalah guru SMA Thalia. Lebih tepatnya Bapak mengajar fisika, jadi Bapak adalah guru fisika. Beberapa waktu yang lalu, Bu Lala menghubungi Bapak untuk membawakan satu sesi di Chapel SMP Atalia. Tema yang Bu Lala kasih adalah Lead Yourself and Your Community to Christ. Jadi Bapak udah coba persiapkan dan Bapak akan bagiin ini buat kita semua. Loh Pak, kok topiknya be different? Ya, jadi Bapak akan bawain tema yang dikasih oleh Bu Lala dengan Bapak kasih judul Be Different gitu ya. Sebelumnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Bapak akan bacakan buat kita semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ya, topik yang akan Bapak bawain adalah berani tampil beda. Banyak orang berani untuk tampil beda. Biasanya alasannya karena ingin eksis, ingin dianggap ada. Tapi tidak sedikit pula orang yang tidak berani atau takut untuk tampil beda. Biasanya karena takut dianggap aneh, takut dianggap nggak benar, dan akhirnya dijauhi oleh banyak orang. Iya, kalau kita mau tampil beda, biasanya kita akan dianggap salah satu dari hal ini. Yang pertama adalah kita bisa jadi dianggap unik. Ini masih positif lah ya kalau dianggap unik, jadi kan sesuatu yang spesial, sesuatu yang khusus gitu ya. Tapi bisa jadi kita akan dianggap ini aneh. Nah, banyak orang berani untuk tampil beda karena dia berharap dianggap unik atau spesial. Tapi banyak orang juga takut untuk tampil beda karena takut dianggap aneh. Nah, kita sebagai orang Kristen itu harus berani tampil beda. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berani tampil beda. Tapi tampil beda yang seperti apa? Tampil beda dengan siapa? Nah, itu yang penting untuk kita sama-sama bahas dan pelajari hari ini. Dan nanti Bapak akan challenge untuk ke langkah yang selanjutnya. Kenapa kita harus berani tampil beda? Ya, karena firman Tuhan bilang, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Jadi kita tampil beda dari dunia. Kalau dunia dengan segala keinginannya akan menjauh daripada Tuhan, kalau dunia dengan segala keinginannya akan hilang, kita sebagai anak-anak Tuhan justru harus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin hari harus semakin serupa dengan Tuhan. Kita harus berani tampil beda dengan dunia. Nah, masalahnya adalah kita itu masih hidup di dunia. Ada banyak banget keinginan dunia yang menggiurkan, yang enak dan mudah untuk kita lakukan. Yang namanya dosa itu biasanya enak, yang namanya dosa itu biasanya mudah untuk dilakukan, tapi ketaatan, kedisiplinan itu hal yang sulit. Itu masalah pertama karena kita masih dalam dunia. Masalah kedua adalah kita masih berinteraksi dengan banyak orang yang seringkali mungkin berbeda prinsip, berbeda nilai dengan kita, dan yang seringkali itu akhirnya kita juga khawatir, kita takut kalau kita melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita bakal diterima gak ya? Kita bakal dianggap aneh gak ya sama orang lain? Nah, dua tantangan itu yang seringkali membuat kita tidak berani untuk tampil beda. Nah, Bapak mau challenge kita bukan sekedar untuk tampil beda. Disinilah saatnya untuk kita akhirnya bukan dipengaruhi, tapi mempengaruhi. Kita bukan akhirnya terbawa dengan arus dunia, tapi kita bisa melawan arus dunia itu. Bahkan kita bisa membawa banyak orang untuk ikut Tuhan juga. Kita bukan cuma sekedar tampil beda, tapi kita jadi trendsetter. Hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mudah nggak? Enggak. Pasti sulit gitu ya. Nah, sebelum Bapak bahas lanjut tentang gimana cara jadi trendsetter untuk anak-anak Tuhan, Bapak akan bahas tentang dua contoh yang udah jadi trendsetter nih. Ya mungkin bisa jadi kalian tahu, bisa jadi mungkin kalian baru tahu saat ini. Yang pertama adalah Einstein. Einstein itu adalah salah satu tokoh fisika yang hidup di masa hukum Newton. Jadi waktu Einstein belum mengeluarkan teori relativitasnya, waktu itu dunia, semua ilmu-ilmu fisika itu ada tunduk di bawah hukum Newton. Jadi setiap pergerakan benda itu akan mengikuti hukum Newton. Nah, lalu Einstein bisa menemukan bahwa ternyata ada satu benda atau partikel yang ketika bergerak itu tidak mengikuti hukum Newton. Apa itu? Ya cahaya, gitu ya. Nah, semenjak teori relativitas Einstein dikeluarkan gitu ya, saat itulah fisika yang tadinya fisika klasik masuk ke dunia fisika modern. Dan sejak saat itulah perkembangan ilmu pengetahuan makin banyak, dan semua teknologi yang kita nikmatin saat ini itu dimulai dari masa fisika modern gitu, mulai dari Einstein, Max Planck sampai dunia digital saat ini gitu ya. Jadi Einstein berani tampil beda, dia percaya bahwa pasti ada satu hal yang tidak mengikuti hukum Newton, dan dia buktikan, dan akhirnya sekarang banyak prinsipnya, teori-teorinya yang dipakai dan dikembangkan. Bahkan peraih Nobel Fisika beberapa tahun lalu itu karena dia mengembangkan pemikiran atau teori dari Einstein. Itu Einstein. Yang kedua adalah Apple. Apple lahir waktu masa hegemoni IBM. IBM waktu itu begitu powerful, begitu berkuasa dengan teknologinya. Apple hadir dan memberikan nuansa baru, nuansa yang berbeda, dan mungkin dalam tanda kutip berani menantang hegemoni IBM gitu ya. Dan Apple berhasil. Bahkan ketika timbul beberapa komputer-komputer lain gitu ya, seperti Nokia, lalu ada BlackBerry, lalu Android, ya Apple tetap punya ciri khasnya. Bahkan ada banyak inovasi-inovasi dari Apple itu yang menjadi tren, bahkan diikuti oleh banyak orang. Nah, mungkin kita masih ingat beberapa tahun lalu, tepatnya 1 atau 2 tahun yang lalu, waktu Apple mengeluarkan iPhone 11 dengan kamera belakang yang ada 3 itu. Banyak orang mencibir, ini apa nih, ini kamera apa fingerspinnet gitu ya. Ada banyak lah bercandaan-bercandaan yang dibuat, meme-meme yang dibuat gitu ya. Dan Apple tetap lakukan itu. Hasilnya ya sekarang makin banyak orang yang ikutin tren dari Apple itu, kamera belakang dengan berbentuk yang aneh-aneh. Jadi Einstein dan Apple waktu itu berani tampil beda, dan dia buktikan ke perbedaannya itu, dan dia bertanggung jawab dengan berani tampil bedanya itu. Dan orang melihat bahwa ini nih layak nih, ini nih bagus nih untuk kita ikutin, dan akhirnya mereka jadi trendsetter.
Nah, itu contoh yang Bapak mau kasih gitu ya, bicara tentang trendsetter. Kenapa sih si Einstein dan Apple bisa jadi trendsetter? Ya, Bapak yakin karena dua hal ini. Karena mereka telah memberikan kontribusi yang positif buat masyarakat, buat lingkungan sekitarnya, buat masa di mana mereka berada lewat pemikirannya, lewat inovasi yang dilakukan. Dan itu mempengaruhi banyak orang. Dan ada banyak orang yang mengikuti pemikiran ataupun inovasi-inovasi mereka. Jadi syaratnya supaya kita bisa jadi trendsetter, ya kita harus mengkontribusi dan memberikan dampak buat sekitar kita. Nah, ini tuh sejalan banget gitu ya dengan kita orang-orang Kristen. Kalau kita orang-orang Kristen, kalau kita pengikut Tuhan, kita orang-orang yang telah ditebus oleh kasih Kristus, kita yang percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, kita itu naturnya adalah garam dan terang dunia. Firman Tuhan yang tadi kita baca di Matius 5 bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Nah, kalau kita ingat fungsi garam atau kita ingat fungsinya cahaya atau fungsinya terang, itu jelas banget bicara tentang dua hal. Bicara tentang kontribusi dan bicara tentang memberikan dampak. Nah, kalau kita mau jadi trendsetter ya kita harus ingat fungsi kita ini. Kita adalah garam dunia, kita menggarami dunia, kita memberikan dampak, memberikan pengaruh yang positif buat dunia lewat kontribusi kita. Kalau kita adalah terang dunia, kita memberikan pengaruh, kita memberikan dampak kepada dunia ini lewat terang yang kita pancarkan karena kita mengikut Kristus. Jadi ingat sekali lagi, kita adalah garam dan terang dunia. Dan kalau kita melaksanakan fungsi kita sebagai garam dan terang dunia, Bapak yakin kita akan jadi trendsetter. Akan ada banyak orang yang melihat hidup kita dan akhirnya bertanya, ini kenapa ya orang bisa hidup kayak gini? Dan akhirnya dia mencari tahu dan akhirnya dia boleh melihat dan bertemu bahwa ada Tuhan yang bekerja dengan kuat di dalam dan melalui kita, dan akhirnya juga mereka sama seperti kita mengikut Kristus. Nah, itu kerennya gitu. Jadi bukan sekedar tampil beda, tapi jadi trendsetter, membawa banyak orang untuk ikut Tuhan. Dalam sebuah pidatonya Steve Jobs di salah satu wisuda universitas di Amerika, dia pernah bilang statement seperti ini, your time is limited, so don't waste it living someone else's life, gitu ya. Waktu kamu atau mungkin hidup kamu itu tuh terbatas gitu. Jadi jangan sia-siakan itu dengan kamu mengejar hidup orang lain, pengen jadi kayak orang lain gitu, atau mengejar hidup orang lain gitu ya. Waktu Bapak lihat atau dengar video ini, wah bagus banget statementnya. Tapi kalau Bapak terus gali lebih jauh lagi, Bapak menemukan yang seperti ini. Kalau kita mau jadi trendsetter, kita not just living someone else's life gitu. Kita bukan cuma sekedar mengejar hidup orang lain, bukan itu. Not just living your life gitu, bukan juga sekedar menghidupi hidup kita, ya udah kayak gini emang begini gitu. Tapi lebih keren lagi adalah live the call of God in your life gitu, menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup kita gitu. Apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup kita, apa sih yang Tuhan pengen untuk kita lakukan dalam hidup kita, apa yang Tuhan pengen ke depannya tuh kita jadi apa. Dan itu semua didasari dengan kita adalah garam dan terang dunia. Kalau kita sadar panggilan Tuhan apa, kita sebagai garam dan terang dunia, kita pasti akan jadi trendsetter. Nah, ini beberapa aplikasi praktis untuk kita bisa jadi trendsetter gitu, untuk akhirnya kita memancarkan terang kasih Kristus yang sudah kita nikmati dalam hidup kita, sehingga akhirnya banyak orang boleh melihat Kristus yang hidup di dalam kita. Yang pertama adalah bicara tentang pacaran. Nah, ini nih kayaknya topik yang hangat gitu ya di anak-anak SMP gitu ya. Bahkan hal yang ya ini rada-rada aneh sih sebenarnya buat Bapak, cuman nggak tahu kalian masih ada di zaman kan, kalau nggak pacaran tuh nggak laku dan itu tuh parah sih hidup lo gitu ya. Aduh, itu nggak banget sih gitu ya, bahwa ada banyak hal-hal yang memang belum waktunya untuk kalian tuh pacaran di SMP, bahkan di SMA pun enggak gitu ya. Bapak bersyukur ada beberapa anak SMA yang ketika mau lulus mereka komit, Pak saya mau komit untuk nggak pacaran sampai nanti mungkin tahun terakhir saya kuliah, ketika saya udah jelas Tuhan mau saya kemana, saya akan mencari pasangan hidup yang sesuai dengan panggilan saya itu gitu ya. Nah, ini bukan hal yang mudah gitu ya, untuk karena mereka mau komit nggak pacaran gitu. Kayaknya
Karena emang kalau pacaran tuh kayaknya indah banget gitu ya, dunia milik berdua, jadi eksklusif sedemikian rupa gitu. Aduh, padahal ada banyak banget hal yang kalian hilang gitu ya, pertemanan-pertemanan yang juga jadi rusak gitu gara-gara pacaran gitu. Jadi please gitu ya, yuk kita bikin tren baru, nggak pacaran, bertemanlah dengan banyak orang. Bahwa suka sama lawan jenis itu bukan hal yang salah, tapi kalau kalian pacaran menjadi eksklusif, aduh itu nggak banget sih gitu ya. Jadi berteman dengan banyak orang, menikmati persahabatan dengan banyak orang, dan bertumbuh dan beradaptasi dengan pertemanan itu. Ini yang pertama yang Bapak mau challenge. Yang kedua adalah nyontek. Iya, nyontek adalah cara paling mudah untuk dapat nilai bagus. Tapi ya kualitas akan membuktikan lah ya, waktu akan membuktikan bahwa orang-orang yang nyontek tuh kualitasnya nggak ada. Mungkin nilainya bagus dilihat di awal gitu, tapi ketika dilihat kinerjanya ya nggak ada apa-apanya gitu. Percayalah bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kalau kalian bekerja keras, kalau kalian belajar sedemikian rupa, ya nilai pasti akan ngikutin gitu. Kalian cari nilai atau cari bisa atau cari pintar gitu ya. Kalau kalian cari nilai belum tentu kalian bisa, tapi kalau kalian cari bisa, nilai itu akan ngikutin. Yuk sama-sama belajar keras, kita ciptakan budaya untuk kita sama-sama belajar keras, dan akhirnya kita nggak nyontek, tapi kita bisa tetap memberikan nilai yang terbaik buat Tuhan. Yang ketiga adalah rokok. Nah, mungkin ini topik yang bisa jadi dekat, bisa juga nggak dekat sama kalian gitu ya. Kalau dalam hidup Bapak cukup dekat gitu ya. Bapak punya papa itu perokok berat dulu ya, dulu perokok berat, dan juga suka minum, mabok-mabokan gitu ya. Minum lah kalau pokoknya udah ngumpul sama saudara gitu ya, entah tuh di Natal, tahun baru gitu ya, minum dan mabok gitu sambil main kartu gitu. Sampai suatu saat ayah Bapak sakit gitu ya, masuk rumah sakit dan hampir lewat gitu, hampir meninggal karena sakit itu gitu. Nah, ada satu pendeta datang ke rumah sakit dan doain, dan puji Tuhan ayah Bapak sembuh. Dan sejak saat itu ayah Bapak komitmen untuk ninggalin rokok gitu ya. Nah, ini hal yang bisa jadi dekat, bisa jadi jauh juga dengan kalian. Mungkin ada di beberapa di antara kalian udah mulai penasaran, pengen nyoba-nyoba rokok gitu ya. Kayaknya keren nih kalau ngerokok gitu. Aduh please lah ya, nggak ada keren-kerennya kali itu ngerokok gitu ya. Apa coba gitu. Jadi ayo kita sama-sama komitmen untuk nggak ngerokok gitu ya sampai akhir. Nah, yang ketiga nih, ini paling dekat rasanya sama kita gitu, terkait pornografi. Ini sangat menggoda sekali, ini sesuatu yang dekat banget dengan kita, dan ini godaan iblis yang paling besar. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai garam dan terang, mau nggak kita hidup makin serupa dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, tidak mendukakan hati Tuhan dengan nonton film porno. Mari kita berjuang untuk meninggalkan ini. Kalau mungkin ada di antara kalian yang sudah jatuh dalam hal ini, datang kepada pemimpin KTB kalian, kepada guru agama, kepada wali kelas, cerita, share gitu, dan dari keterbukaan itu kalian akan ditolong dan kalian bisa keluar gitu ya. Jadi buat kalian yang belum, please jangan pernah coba hal ini benar-benar merusak banget. Jadi mari kita sama-sama berjuang untuk tidak nonton film porno. Nah, ini aplikasi praktis yang Bapak mau challenge anak-anak gitu ya, untuk nggak pacaran gitu ya sampai waktu yang memang udah sewajarnya, udah sepantasnya ya, mungkin kuliah tingkat akhir gitu ya, atau kuliah tingkat 3. Lalu juga tidak nyontek, tidak ngerokok juga, dan tidak terlibat dalam dosa pornografi. Mudah nggak? Ya, yang pasti sulit ya gitu. Bahkan kalau bentuk superlatif dari sulit tuh sulit gitu ya, itu tuh sulit banget untuk kita bisa jadi trendsetter, untuk akhirnya hidup tidak serupa dengan dunia, tapi makin hari makin menyerupai Kristus. Itu bukan hal yang mudah. Untuk akhirnya kita bisa menjadi garam dan terang dunia, itu bukan hal yang mudah. Tapi Bapak bersyukur lagu yang tadi Bapak perdengarkan di awal itu boleh jadi kekuatan kita. Yuk kita sama-sama dengerin lagi lagu ini. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Berdiri sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Iya, bukan hal yang mudah, tapi kalau kita bergantung sama Tuhan,
Kalau kita terus meminta pertolongan dengan Tuhan, kita pasti akan bisa untuk jadi tidak serupa dengan dunia. Bahkan kita bisa mengajak banyak orang untuk akhirnya juga mengikut Tuhan. Untuk kita jadi trendsetter, jadi anak-anak Tuhan. So, mari kita sama-sama berjuang, bergantung penuh sama Tuhan, dan juga berjuang bersama dengan saudara seiman yang lain. Ingat, kamu adalah garam dan terang dunia. Selamat berjuang untuk menjadi tidak serupa dengan dunia. Selamat berjuang untuk terus menjadi trendsetter, membawa dirimu dan membawa banyak orang untuk akhirnya mengikut Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah garam dan terang dunia. Kami mohon Tuhan yang tolong kami untuk melakukan bagian kami ini ya Tuhan. Kiranya kami boleh terus berjuang lewat doa-doa kami, lewat jam-jam doa kami, lewat saat teduh kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki kekuatan yang sedemikian rupa untuk akhirnya kami hidup makin hari makin serupa dengan Tuhan di tengah dunia ini yang terus menjauh daripada Tuhan, yang terus larut dalam keinginan dunia ya Tuhan. Kami sungguh mohon Tuhan yang tolong kami, mampukan kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak, kami mau juga berdoa untuk beberapa hal ya Tuhan, secara khusus untuk kami dan juga Bapak Ibu Guru yang sedang melaksanakan proses pembelajaran di masa pandemi ini. Ada banyak perubahan yang harus kami lakukan, ada banyak penyelesaian yang harus kami lakukan. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan semangat untuk akhirnya kami boleh tetap bisa menikmati dan melakukan proses pembelajaran online ini ya Tuhan. Kami tetap bisa berjuang untuk melakukan pembelajaran demi pembelajaran hari demi hari, untuk karena kami boleh belajar hal-hal baru, belajar materi-materi baru, dan akhirnya kami boleh bertanggung jawab juga akan studi yang boleh Tuhan berikan buat kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami, Bapak Ibu Guru dan juga keluarga kami semua. Tuhan yang boleh terus tolong mampukan kami juga bertanggung jawab lewat makan makanan yang cukup dan bergizi, makan tepat waktu, istirahat yang cukup ya Tuhan, dan tetap melakukan protokol kesehatan ataupun hal yang tetap bisa menolong kami tetap menjaga kesehatan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus limpahkan kesehatan kepada kami dan juga keluarga kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah yang sedang mengelola bangsa ini secara khusus di masa pandemi ini ya Tuhan, baik dari sisi ekonomi, sisi kesehatan, sisi sosial ya Tuhan. Tuhan yang boleh tolong beri hikmat kepada mereka ya Tuhan. Setiap pejabat yang bertanggung jawab di bagiannya masing-masing, Tuhan yang boleh tolong. Setiap orang juga boleh berkoordinasi dengan baik ya Tuhan, sehingga akhirnya semua boleh bekerja sama dengan baik dan kami boleh bersama-sama melewati masa pandemi ini sebagai satu kesatuan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih. Saat ini Bapak akan kasih beberapa pertanyaan refleksi untuk nanti kalian bisa diskusikan dengan guru kalian. Ya, Bapak kasih 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, apakah kamu sudah menyadari bahwa kamu adalah garam dan terang dunia? Bahwa kamu tuh beda dengan dunia. Nah, kamu tuh udah sadar belum? Lalu yang kedua adalah, apakah kamu sudah menjalani fungsimu sebagai garam dan terang dunia? Apakah kamu sudah menjadi pembeda atau bahkan kamu jadi trendsetter nih dalam kelompokmu gitu ya, dalam kelasmu, dalam teman-teman terdekat kamu nih, kamu udah menjalankan fungsimu belum? Entah itu juga di keluarga, apakah kamu sudah melakukan bagian ini? Yang ketiga adalah, apa tantangan terbesar untuk kamu jadi garam dan terang dunia dalam konteks kamu sebagai pelajar? Nah, nanti poin yang ketiga ini bisa boleh saling sharing dan saling mendoakan. Ya, itu dari Bapak. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom. Shalom.